Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi terakhir kita terkait dengan implementation. Jadi implementation ini adalah paling tidak ada guidelines untuk kalian bisa mengimplementasikan yang ada di dalam e-bisnis tersebut atau kira-kira startup yang akan kalian bangun, ya. Jadi kita lihat dulu di sini ada learning outcomes-nya. Jadi paling tidak kita bisa melakukan planning, ya. Kita membuat planning, produce a plan to minimize the risk, ya. Jadi kira-kira kita paling tidak bisa memberikan planning untuk melakukan implementasi yang paling tidak sedikit sekali resikonya, ya, pada saat kita melaunching produk kita atau website kita atau aplikasi kita. Ya, terus yang kedua mendefinisikan kira-kira proses apa saja yang kira-kira efektif pada saat kita melakukan maintenance. Lalu kita lihat bagaimana caranya membuild simple web page, ya, yang saling terkait, yang bisa nge-link to others juga. Terus create a plan, atau kita paling tidak bisa membuat rencana kira-kira yang paling tidak mendekati efektif dari business application. Untuk isusnya juga perlu kita bahas kira-kira what action can we take to minimize, ya. Jadi kira-kira apa saja yang kita bisa take to minimize dari risk implementation itu. Terus bagaimana kita achieve transition, atau kita paling tidak bagaimana mendapatkan transisi dari situ, ya. Terus teknik apa saja yang kira-kira available untuk kita pakai di dalam implementation sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang sukses. Oke, implementation itu sendiri adalah kita melakukan atau creation dari sistem base, ya. Karena seperti yang kita ketahui, e-bisnis ini sangat berpengaruh ke dalam sistem, ya. Sistem kita yang kita miliki paling tidak ada web base atau mungkin application, ya, yang terhubung dengan jaringan internet pastinya. Nah, kira-kira seperti apa yang mau kita bangun, plus ada design documentation di sana. Activitiesnya, yang pertama pasti kita akan membuat, ya, a creation of system modules by coding and scripting. Ya, kalau misalnya kalian mau ngoding ya syukur, kalau enggak ya silakan pakai Wix saja atau sesuatu yang lain yang bisa kalian tunjukkan sebagai prototype dari startup yang akan kalian bangun. Lalu yang kedua ada module integration, ya berarti kita melakukan integrasi dari semua yang sudah kita buat. Lalu ada testing and change over to live the system, ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjangkau sistem tersebut. Kalau dari sisi maintenance atau kita bagaimana melakukan maintenance phase, itu adalah comments after system is alive. Jadi caranya adalah kita mengkomen atau kira-kira melakukan apa saja yang pada saat dia sudah alive, apa yang perlu diperbaiki dari sana. Lalu ada dynamic e-business application, pastinya yang kita perlukan adalah aplikasi e-business yang dinamis, ya. Jadi aplikasi ini continue update in response to competitive force, ya. Jadi jangan kalian hanya membuat sistem setelah itu kalian buang atau kalian tidak menggunakan lagi. Jadi ada baiknya kita membuat sistem yang bisa dinamis dan continuous, ya. Jadi dia tetap ada pembaruan di sana. Lalu di maintenance activities, paling tidak di dalamnya dia bisa mendekati information system effectiveness, ya. Jadi paling tidak dia punya sesuatu seperti sistem informasi yang digunakan secara efektif. Lalu dia updating to correct error, ya. Jadi dia kalau misalnya ada error berarti dia akan mengupdate untuk bisa diperbaiki secara terus-menerus. Lalu introduce new feature, ya. Jadi kalau misalnya ada fitur baru itu juga perlu diperbaiki lagi, ya, to improve its value to the organization pastinya. Di sini ada relationship between analysis, design, implementation, and maintenance. Ya, jadi kalau kalian misalnya menggunakan metode pengembangannya
kira-kira seperti ini, ada analisis, design, develop, test, and review. Jadi paling tidak yang pertama kita lakukan adalah ada initiation dulu ya, kita lakukan feasibility analysis, terus project planning-nya, lalu change and risk management-nya seperti apa. Setelah itu fase prototype kita, gimana kita melakukan atau membuat sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Lalu ada final implementation, ini system and acceptance testing, lalu ada data migration and change over. Nah, kalau sudah bisa kita melakukan atau kita sudah hosting dan lain sebagainya, kita bisa melakukan maintenance bila perlu atau pada saat diperlukan untuk melakukan perbaikan di sana. Sistem implementation issues, di sini kita lihat dari sisi acquisition teknik, site implementation tools, content management and updating, lalu sistem changeover, localization, dan evaluation and monitoring. Nah, kalau di sistem implementation ini, dari sisi acquisition, ya, dari sisi acquisition ini, kita lihat bahwa bagaimana caranya berpindah ya dari satu sisi ke sisi yang lain. Terus bagaimana menampilkan site implementation-nya, lalu content management-nya bagaimana diatur ya, updating-nya seperti apa, lalu apabila ada change over yang memang perlu diperbaiki, localization, dan terakhir adalah evaluation and monitoring. Ini adalah urutan sequencing of implementation and maintenance for the dynamic e-business application. Ya, jadi di sini ada analysis and design, ada development and testing ya. Jadi pada saat misalnya pada saat kita first release, berarti kita perlu menuliskan storyboard and prototype, mungkin kita melakukan analisis and design, sistem live date-nya mungkin development and testing ya, measurement and review, continuous update, dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan di sini ya. Nanti pada saat misalnya kalau ada updating lagi, berarti kita bisa pada saat second release kita tuliskan dulu storyboard and prototype-nya, lakukan lagi analisis design, development testing, dan seterusnya. Jadi ini kira-kira timeline-nya ya, jadi analysis and design, development and testing, measurement and review, lalu ada continuous update, ini pada saat first release, pada saat second release, kita bisa melakukan yang lain, ya. Oke. Acquisition methods. Nah, di sini pada saat memang kita perlu melakukan akuisisi, kita mendefinisikan kira-kira sistem itu apakah kita beli, is purchase outright or develop from scratch. Ya, jadi apakah memang sistem ini kita beli sudah jadi atau kita mendevelop dari awal ya, atau kita membuatnya dari awal. Ini yang perlu diperhatikan di sini. Sistem acquisition option, jadi kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama ada bespoke development, ya, the e-commerce system is developed from scratch. Nah, jadi kalau bespoke development ini kita melakukan dari awal ya, jadi kita membuat dari awal. Lalu kalau off the shelf atau package, ini sudah ada ya, an existing system is purchased from a solution vendor. In the e-business context, this approach is often achieved by external hosting via an application service provider. Ya, jadi kita bisa melakukan ini kalau sudah package ya udah berarti kita tinggal membeli saja. Lalu ada host solution, ini standard software that is managed externally on the supplier server. Jadi ini sudah di-manage ya, sudah di-manage juga, kita tinggal pakai saja. Lalu ada tailored off-the-shelf development, ini the off-the-shelf system is tailored according to an organization needs. Ini juga boleh, misalnya sudah ada tapi masih disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Development of web-based content and service, kita lihat dari static web content, lalu ada dynamic web content,
ada knowledge of HTML, ada creating a simple HTML page atau form, dan page layout ya. Ini kalau misalnya kita web based content berarti perlu kita siapkan statiknya web content seperti apa, dynamicnya kalau misalnya memang mau dynamic, lalu kita paling tidak punya pengetahuan untuk HTML, ada form yang kita gunakan serta page layoutnya. Nah, ini beberapa ini ya contoh ya possible web page layout option. Kita bisa membuat seperti ini, kira-kira beberapa layout ya. Kalian mau buat dari logo dan menu ada di samping kiri, lalu ini ada di tengahnya main dokumen window, lalu ada logo sub menu, main menu, dan main dokumen window di sini ya. Lalu ada logo sebelah kiri, ada menu di atas, lalu main dokumen window di sini ya. Dan seterusnya, ini beberapa web page layout option yang bisa dipilih untuk menampilkan web based content kita. Developing dynamic web content, kita juga bisa melakukan scripting language ya. Kalau memang kalian yang dinamisnya kepengen seperti itu, lalu bisa ada client side, ada server side, ya bisa kalau memang mau pakai JavaScript, VBScript, Perl, ASP, .NET, dan seterusnya ya. Mungkin sekarang yang sedang happening ya pakai Python dan lain sebagainya, silahkan kalau ini mau dibuat dynamic ya. Kalau dynamic juga kalian hanya menggunakan CSS saja juga nggak masalah. Ini kalau misalnya kita scripting ya, scripting produce dynamic web content for form processing. Jadi ini kita bisa dari, kalau misalnya kita memang mau membuatnya dinamis, berarti kita mungkin ya pakai contoh di sini ada HTML, ada JavaScript ya. Lalu setelah itu kita bisa pakai CGI ya, lalu ada email, send to customer service, terus notification, post to customer ya. Boleh menggunakan apapun yang memang diperlukan atau memang yang paling sesuai dengan yang akan kita bangun. Nah, kalau dari sisi testing, ini sebenarnya ada dua main object ya. Yang pertama adalah kita bisa paling tidak ngecek for non-conformance with the business and user requirement ya. Jadi kira-kira dari business dan user requirement-nya seperti apa, lalu to identify bugs and or errors ya. Jadi kita bisa melakukan atau ngecek bugs and error yang ada di dalam sistem yang sudah kita buat. Test specification, a description of the testing process and test to be performed. Ya, jadi kita lihat kalau test specification-nya, kita lihat dari testing process and testnya tersebut juga harus dilakukan ya. Lalu di sini ada beberapa kategori testing yang bisa kita lakukan. Tergantung, ini juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dirasa ingin melakukan testing secara menyeluruh, silakan menggunakan semuanya ya, dari developer test, terus feasibility testing, lalu ada modul, integration testing, system testing, database transaction taken, performance capacity testing, usability testing, acceptance test, dan content or copy testing. Nah, ini mungkin tidak akan Ibu jelaskan lebih jauh, karena mungkin kalian sudah mendapatkan di mata kuliah yang lain ya. Di sini biasanya yang sering digunakan adalah usability testing dan acceptance test, karena di situ ngecekin kira-kira dari sisi use-nya, usability atau bagaimana penggunaan dari sistem tersebut, apakah sudah berjalan dengan benar atau tidak, atau sudah berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak, itu biasanya ada di usability testing. Acceptance test ini biasanya kita akan memberikan sistem kita ini kepada end user ya, jadi end user tersebutlah yang akan mengomentari nanti kira-kira dia akan acceptance atau tidak ya, atau menerima atau tidak. Sedangkan yang lain, kalau yang dari sisi atas ini biasanya dia akan lebih ke testing yang berhubungan dengan modul di dalam sistemnya ya. Jadi ini biasanya kalau yang sudah terhubung dengan user ini sudah ada mulai dari performance. Performance ini mungkin lebih ke apa namanya, speed ya. Kalau user mungkin lebih ke usability dan acceptance ya. Oke, ini dia. Lalu ada content and copy testing.
Different tasks involved in maintenance, jadi beberapa yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan maintenance. Di sini ada write ya, ada review, correct, publish ya, test, dan publish lagi, publish to test environment, publish to live environment ya. Jadi publish to live environment, sorry. Jadi kira-kira seperti apa kita akan memberlakukan dari sistem yang akan kita testing. Kita bisa mulai dari write dulu, terus kita review, lalu kita koreksi lagi. Kalau memang harus dipublish dulu ya silakan dipublish, tapi mungkin hanya untuk testing dulu. Setelah itu kita lihat kategori testingnya, kalau dirasa sudah oke ya sudah silakan di live-kan dari sisi ini ya. Ini ya content update review proses. Jadi kalau misalnya kita melakukan beberapa review ya, kalau misalnya ada update review, berarti kita misalnya dari brand manager, terus web manager, marketing manager ya, lalu legal, debt, copy, implement, brand manager, web manager, copy update, new copy. Ya, ini pada saat live terakhir yang di new copy. Ya, jadi ada beberapa haluan atau beberapa langkah yang harus kita ambil supaya dia bisa live ya, bisa live. Ini typical structure of an e-commerce site steering group. Ya, jadi kita bisa lihat di sini web committee chaired by marketing, ada beberapa ya. Kalau di bagian marketing, ini ada content publisher, gatekeeper, webmaster, user ya, user reps-nya, lalu arsitek ya. Nanti di sini kira-kira siapa saja yang akan mengakses dan kira-kira bagaimana mereka mengaksesnya. Manajemen issues with maintenance, ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan maintenance. Yang pertama, deciding on the frequency and scope of the content updating. Jadi, berapa lama ya kita perlu mendefinisikan kira-kira berapa kalikah dalam sebulan, contoh kita akan melakukan updating. Lalu yang kedua, proses of managing maintenance of the site and responsibilities of updating. Ya, jadi bagaimana sih kita juga ngelihat siapa yang bertanggung jawab atas melakukan updating tadi ya. Terus selection of content management system. Ya, jadi kita juga perlu melakukan atau memilih ya, memilih dari content management system yang akan kita pakai atau yang memang akan kita tampilkan. Lalu testing and communicating change made ya, jangan lupa kalau memang perlu kita melakukan change ya atau melakukan perubahan, berarti kita tetap akan melakukan komunikasi juga. Lalu integration with monitoring and measurement system. Jadi setelah kita oke, semuanya dari semua sudah saling terintegrasi, sekarang kita tinggal mengintegrasikan lebih lanjut dan melakukan monitoring dari situ, lalu kita kira-kira melihat sistemnya seperti apa. Nah, kalau sistemnya sudah oke, berarti yang terakhir kita bisa langsung aja managing content in the global organization. Jadi kita bisa melakukan live gitu ya. Okay, measuring and improving performance of a business system. Kita create performance management system, kita define the performance metric ya. Lalu kita tools and technique for collecting metric and summarizing result. Ya, jadi sebenarnya pada saat kita membuat e-business system itu perlu kita ngelihat performance-nya seperti apa ya. Atau kita setelah kita create, kita pasti akan melihat performance-nya. Lalu kita definisikan performance kita itu berdasarkan hasil statistiknya. Lalu dari hasil statistiknya itu kita collect ya. Jadi itu bisa menjadi data tertentu dan kita bisa melakukan summarizing ya atau kita menyimpulkan result-nya atau kesimpulan dari hasilnya seperti apa. Nah, dari yang tadi tuh ya, bisa kita kategorikan summary-nya, summary of performance measurement process. Kita lihat dari sisi misalnya dari goal setting kita. Ini what do we want to achieve ya? Apa sih yang sebenarnya kita kepengen raih dari pembuatan e-business tersebut? Terus what's happening ya? Jadi apa yang terjadi di sana?
lalu why is it happening, ya, lalu what should we do about it, ya. Jadi kira-kira apa dari sinilah kita bisa melakukan review berdasarkan situs yang sudah kita luncurkan atau kita go live kan itu ya. Jadi apa sih yang perlu di kategorisasi lagi, kita perlu updating mungkin. Kalau dari sini kita bisa lebih mudah untuk melakukan update ya. Ini juga ada 5 diagnostic categories for e-marketing measurement from the framework presented by Chevy ya. Jadi ini ada beberapa yang perlu kita mungkin garis bawahi. Yang pertama mungkin dari business contribution, kira-kira kita untuk apa ya? Online revenue contribution, direct and indirect, kategori penetration, cost and profitability. Jadi kita lihat dari sisi business contribution, lalu dari marketing outcomes ya. Jadi marketingnya kira-kira seperti apa yang sudah kita dapatkan selama ini? Customer satisfaction ya. Jadi kira-kira dari sisi customer tersebut sudah ini belum ya? Sudah maksudnya puas nggak ya dengan layanan yang sudah kita berikan? Customer behavior ini kita bisa lihat dari web analytics tadi yang sudah kita coba ya. Ada clickstream, ada site action, customer orientation, ya, usability, profilesnya, lalu ada site promotion ya. Jadi semua hal tadi yang di atas itu tidak akan lebih bagus kalau misalnya kita tidak melakukan site promotion. Ya, ini kira-kira attrition through e-commerce site activities. Jadi ada beberapa yang memang perlu kita lihat. Di sini ada permasalahannya ya. Misalnya failed delivery, no email notification, cart validation error. Ini yang sering terjadi ya. Dari sisi acquisition itu apa yang sering terjadi, first impression-nya ya, product selection ya, lalu payment and fulfillment. Nah, kita bisa lihat dari sisi acquisition. Di sini acquisition sering banget terjadi ya, wrong audience, terus unclear marketing message, slow page load. Nah, ini jangan sampai kita menyediakan atau mengulangi permasalahan yang sama di sini. Lalu dari first impression itu unengaging look and feel ya. Jadi pada saat kita melakukan atau membuat desain ya, layout kita ini jangan sampai mereka jadi ilfeel gitu ya. Lalu ada clumsy site navigation ya, jangan sampai membingungkan mereka juga dari navigasi ya. Terus no real time stock information, ini kalau dari produk ya, awkward selection, high shipping cost, price uncompetitive ya. Ini high shipping cost ini juga sangat mempengaruhi mereka bisa berbelanja di kita, karena makanya sekarang kenapa sih Shopee itu menjadi terpopuler, karena dia menawarkan gratis ongkir itu ya. Nah, itu dia juga berpengaruh. Ya, ini kalau dari sisi payment and fulfillment bisa ada cart, validation error, no email notification, failed delivery, dan lain sebagainya. Tools and techniques for collecting metrics, collecting site visitor activity, hit, terus log file analyzer, page impression, unique visitor, ini juga bisa kita collect ya datanya dari yang mengakses web kita. Nah, di sini example of different measure of visitor volume to a website ya. Jadi kita bisa coba ini ya, simpan data-datanya ya. Berapa misalnya all file downloaded bisa kita simpan, docs view, lalu visitnya berapa sehari, sebulan, seminggu ya. Unique user ya, misalnya user yang tiba-tiba mengakses ya dari negara lain atau mungkin dari tempat yang sangat jauh misalnya ya. Selecting a web analytics tool ya. Jadi web analytics tool ini bisa kita cari sebenarnya juga the type of data that need to be integrated within the performance management system. Jadi paling tidak dia di dalamnya ada operational data, ada tactical data, ada strategic data. Jadi web analytics tool should integrate various data source ya. Jadi dia bisa paling tidak web analytic tools yang kita pilih itu dia harus mengintegrasikan bervariasi atau data source yang bervariasi dari sana. Different types of data with
Then a performance management system for internet marketing. Jadi apa saja yang bisa disimpan di situ ya, dari optional web analytics, terus tacticalnya dari sisi apa, strategic dari sisi apa ya. Kalian bisa lihat di sini kalau operational web analytics dari sisi campaign data, site or clickstream data, customer response, sales transition ya. Tactical dari audiensnya, lifetime value models dan seterusnya. Oke, dari summary-nya di sini, implementation is an interactive process of managing change involving analysis, design, testing, and review as part of an evolutionary prototyping process ya. Jadi memang implementation ini kita gunakan untuk kita bisa manage ya, manage dari analisis, desain, lalu kita bisa testing dari mana sisi testing yang akan kita gunakan, lalu kita bisa review lagi, updating lagi, terus ada evolusioner yang bisa kita taruh di sana untuk menunjukkan prototyping kita. Lalu maintenance ini kalau di sisi maintenance kita pasti ada continue proses ya, jadi proses yang berkelanjutan untuk melakukan monitoring, lalu assessing ya, terus yang mana saja, assess kira-kira mana saja yang perlu dirubah ya, lalu mengimplementasikan itu ke dalam prototyping yang evolusioner. Simple web page are developed in static HTML. Most of e-business system require dynamic page that are implemented using client and server side scripting, of which the most popular are JavaScript and ASP ya. Jadi kira-kira memang yang paling banyak digunakan adalah yang menggunakan dynamic ya, bukan yang static. Testing has two main object tadi ya, untuk cek dari non-conformance with the business and user requirement, and second to identify bugs and error. There are many specialized techniques to test either part of the system or all of the system ya. Jadi kita bisa menggunakan testing apa saja yang memang diperlukan. Content management tadi paling tidak dia bisa melakukan update ya, update proses, melihat responsibility-nya dari beberapa tipe yang berbeda dari change yang di-require tadi. Measurement also requires process and responsibilities and also a measurement framework. Selection of appropriate web analytic tools is important to assess tadi ya effectiveness of the e-commerce. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.